adik-adik. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, sehat selalu. Yes, yes, yes. Wah, luar biasa ya Kakak Mela ya. Pagi ini kita ibadah kembali, menyapa adik-adik kita untuk beribadah bersama. Iya benar Inang, walaupun kita ibadah online, kita harus tetap bersukacita. Iya Kakak Mela, kita juga harus berbuat baik, menebar kebaikan setiap saat ya Kak ya. Seperti tema kita ya kali ini Inang. Iya. Tema kita itu Aku Cinta Kebaikan. Inang, Kamel mau tanya dong. Iya Kakak Inang Mela. pagi ini sudah berbuat baik belum? Sudah Kakak Mela, udah pasti. Apa itu Inang? Bangun tidur, Inang Bita langsung berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur. Sama dong sama Kamela. Kamela juga, tapi habis berdoa Kamela beresin kamar. Wah, luar biasa ya Kakak Mela ya. Kita tanya adik-adik yuk Inang. Adik-adik sudah melakukan kebaikan belum pagi hari ini? Wah, hebat, adik-adik sudah melakukannya juga. Nah Kakak Mela, ayo kita ajak adik-adik melakukan kebaikan yang pertama. Iya, Kita boleh. mau berdoa dulu Kakak Mela. Ya Inang. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik. terima kasih. Terima kasih. Pagi ini Pagi ini Tuhan boleh membangunkan kami dan memberikan kami nafas hidup yang baru. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang saat ini saat ini kami mau beribadah, memuji Tuhan. Tuhan berkati kami, berkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Berkati kami semua Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Wah, luar biasa ya Kak adik-adik kita ini ya. Mereka sungguh hebat, sudah menunjukkan cintanya kepada Tuhan melalui kebaikan berdoa. Kakak Mela, kita ajak adik-adik kita menaikkan pujian yuk. Yuk kita nyanyikan lagu LOVE. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat satu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu. Oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kak Mela, Ya Ina. kita mau ajak adik-adik kita ayat istimewa. Minggu ini ayat istimewanya diambil dari mana ya Kak Mela? Terambil di Yakobus 2 ayat 8. Kita
Kita sama-sama yuk mengucapkannya Kak Mela dengan adik-adik. Yakobus 2 ayat 8. Akan tetapi jika kamu menjalankan hukum utama yang tertulis di dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Wah, hebat ya Kak ya. Seperti adik-adik kita yang sudah bisa mengucapin ayat istimewa minggu ini Kak. Mereka juga mau menunjukkan kasih mereka melalui firman Tuhan yang mereka ucapkan. Ayo Kak, adik-adik kita ajak menaikkan pujian kasih. di rumah masih pada semangat gak ya? Masih Kakak Mela. Coba Kak Mela tes dulu ya. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Lebih cepat Ina. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Wah, masih semangat ya Kak ya? Iya dong Inang, harus tetap semangat, harus tetap bersukacita. Karena habis ini kita akan mendengarkan firman Tuhan Inang. Tapi Kak Mela mau tanya dulu. Tadi temanya tentang apa ya Inang? Aku cinta kebaikan. Nah adik-adik, kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Hola Dagdana.
Anak-anak sekolah minggu yang terkasih, marilah kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan, atas penyertaan Tuhan kepada kami, hingga kami dapat boleh beribadah pada hari ini. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami mampu memahami dan mampu melaksanakan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama anak Yesus Kristus, terimalah doa permohonan kami. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang terkasih, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari Amos 5 ayat 14 sampai 15. Oleh karena itu anak-anak, kami mengajak agar anak-anak kami sekalian dapat membuka Alkitabnya. Saya akan membacakan dan anak-anak kami minta untuk mengikutinya. Amos 5 ayat 14 sampai ayat 15. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihi sisa-sisa keturunan Yusuf. Anak-anak sekolah minggu yang kami kasihi, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, topiknya tentang aku cinta kebaikan. Tentu anak-anak juga akan cinta dengan kebaikan. Anak-anak yang terkasih, firman Tuhan ini disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, karena pada saat itu bangsa Israel sudah tidak taat kepada Tuhan. Bangsa Israel melakukan berbagai macam kejahatan, pembunuhan, penipuan, ketidakjujuran, dan lain-lain sebagainya. Anak-anak yang terkasih, kedua ayat firman tadi merupakan kalimat perintah dari Tuhan kepada kita semua. Perintah yang harus kita laksanakan, yaitu supaya kita mencari yang baik dan jangan yang jahat, agar kita bisa hidup semua. Yang kedua, diperintahkan bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Inilah dua kalimat perintah yang disampaikan Tuhan kepada kita pada minggu hari ini. Anak-anak yang terkasih, topik ini yaitu aku cinta kebaikan berhubungan dengan ayat istimewa yang akan disampaikan juga, yaitu kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Anak-anak yang kami kasihi, apa sesungguhnya perbuatan yang baik? Perbuatan yang baik bukanlah perbuatan yang hanya menyenangkan sesama manusia. Memang betul perbuatan baik itu adalah perbuatan yang sangat menyenangkan sesama. Tetapi perbuatan baik itu juga harus berkenan dengan firman Tuhan. Itulah yang disebut dengan perbuatan-perbuatan baik. Ada banyak contoh perbuatan-perbuatan yang dianjurkan oleh Tuhan kepada kita semua. Yang pertama, seperti rajin melakukan ibadah dan berdoa. Anak-anak kami sudah menunjukkan perbuatan yang baik, karena pada pagi hari ini bisa mendengarkan firman Tuhan, bernyanyi bersama-sama walaupun secara tidak langsung. Yang kedua, perbuatan baik menghormati orang tua. Banyak tindakan-tindakan yang bisa kamu lakukan untuk menghormati orang tua. Misalnya di rumah, bisa membersihkan tempat tidur, bisa membersihkan rumah, atau mungkin membantu orang tua membersihkan rumah. Demikian juga contoh-contoh perbuatan yang baik di sekolah, mematuhi tata tertib di sekolah, dan bersikap baik terhadap teman-teman di sekolah. Misalnya
membantu orang yang kurang pintar, atau menyapa teman-teman kita, itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Perbuatan-perbuatan baik ini tentunya akan membawa kebaikan bagi kita semuanya. Kalau kita berbuat baik, sesungguhnya kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Misalnya tadi Amang sampaikan menghormati orang tua, melakukan yang baik di rumah, membersihkan tempat tidur, membantu orang tua memasak. Kalau kita berbuat baik, tentu kita akan menikmati kebahagiaan. Demikian juga tadi dengan di sekolah. Kalau kita menghormati Bapak Ibu guru, rajin belajar, tidak menyakiti teman-teman, tentu hubungan kita dengan guru, hubungan kita dengan teman-teman di sekolah akan semakin baik. Nah, kalau perbuatan yang jahat itu yang bagaimana? Perbuatan yang jahat adalah perbuatan yang menyakiti hati orang lain. Apakah itu hati kakak atau adik atau orang tua, atau menyakiti hati teman sekolah atau teman bermain. Nah, itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tentu kita tidak menginginkan perbuatan-perbuatan yang jahat ini kita lakukan. Kita harus mencari kebaikan supaya orang senang, supaya kita bisa hidup berbahagia. Anak-anak yang kami kasihi, perbuatan yang baik akan menghasilkan kebaikan. Memang seperti itulah kenyataannya. Tapi kadang-kadang perbuatan baik yang kita lakukan belum tentu menghasilkan kebaikan untuk kita. Kadang-kadang kita sudah berbuat baik kepada orang lain, orang tersebut belum tentu berbuat baik. Misalnya kalau di sekolah kita meminjamkan alat tulis atau meminjamkan buku pelajaran atau memberikan makanan kepada teman, belum tentu juga mereka berbuat baik kepada kita. Tetapi anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perbuatan baik harus tetap kita lakukan. Kita tidak boleh bosan-bosannya melakukan kebaikan, baik di rumah, di sekolah, ataupun dengan teman-teman bermain. Sementara itu perbuatan jahat akan selalu merugikan. Perbuatan jahat yang kita buat biasanya bukan hanya merugikan kita sendiri, tetapi akan merugikan orang lain, akan menyakiti perasaan orang lain. Oleh karena itu, jangan sekali-sekali berbuat jahat atau menyakiti perasaan orang lain. Anak-anak yang kami kasihi, perbuatan baik adalah perbuatan yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, kita harus mencari perbuatan-perbuatan baik, berlaku yang baik, bersikap yang baik, bertingkah laku yang baik, agar kita berkenan di hadapan Tuhan. Anak-anak yang kami kasihi, dalam saat ini perkembangan media sosial cukup banyak informasi-informasi, misalnya melalui televisi, melalui internet. Di sana banyak informasi, banyak tayangan-tayangan yang menarik. Ada yang baik dan ada yang tidak baik. Dalam firman Tuhan ini tadi sudah diingatkan agar kita mencari informasi, mencari hiburan yang baik, bukan informasi yang menyesatkan, informasi yang tidak benar. Tetapi kita harus mencari hiburan yang menyenangkan, hiburan yang membuat kita berbahagia, dan tentu sekali hiburan yang berkenan di hadapan Tuhan. Anak-anak yang kami kasihi, minggu yang akan datang kita akan memasuki tahun pelajaran yang baru. Tentu anak-anak kami akan merasa senang karena akan mendapat sekolah yang baru, akan menemukan teman yang baru. Oleh karena itu, kepada anak-anak kami yang akan masuk sekolah yang baru, baik naik kelas ataupun mendapat prestasi, kita harus bersyukur atas prestasi-prestasi itu. Dan kami mengharapkan pada saat nanti anak-anak kami sudah memasuki sekolah, walaupun belum pergi ke sekolah, harus belajar di rumah, anak-anak kami minta supaya berbuat baik
supaya belajar dengan sungguh-sungguh di rumah, membantu orang tua juga di rumah, sehingga kita menjadi orang yang berprestasi di sekolah, menjadi kesenangan orang tua, dan tentu akan berkenan di hadapan Tuhan. Anak-anak yang kami kasihi, marilah kita membuat kebaikan, menebarkan kebaikan kepada semua orang tanpa harus jenuh menyampaikan sesuatu yang baik agar kita berkenan di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa Amang sampaikan pada hari Minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Tuhan telah menyapa kami melalui firman-Mu. Tuhan telah mengingatkan kami agar kami mencari segala sesuatu yang baik, baik itu di rumah kami masing-masing, di sekolah, ataupun dengan teman kami bermain. Karena dengan berbuat baik, Tuhan akan mencintai kami dan kami akan menyenangkan hati Tuhan. Berikanlah kekuatan kepada kami, supaya kami menjauhkan semua yang jahat, menjauhkan semua perbuatan dan tindakan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami. Berkatilah Tuhan semua anak sekolah minggu, berkatilah Tuhan semua guru sekolah minggu yang sudah menyediakan ibadah untuk hari ini. Ya Tuhan, kami sadar kami adalah orang-orang yang berdosa. Ampuni kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, terimalah doa permohonan kami. Amin. Payung berjalan. Sebuah payung yang sangat besar bergerak dengan cepat di jalan. Payung itu berwarna-warni dan bagus sekali. Semua orang penasaran dengan payung itu, baik anak laki-laki, anak perempuan, dan orang dewasa juga mengikutinya. Tak lama sesudah itu, mereka menemukan bahwa yang membawa payung itu seseorang yang baik hatinya. Ia berjalan dengan tenang dan cepat. Akhirnya tibalah ia di suatu tempat yang teduh di bawah pohon yang besar. Payung itu ditaruhnya di tanah. Siapa yang mau mendengar cerita tentang payungku? Ayo, duduklah dan dengarkan. Kalian lihat warna hitam itu? Hitam melambangkan dosa dan kegelapan, seperti menyontek, mencuri, dan berkelahi. Nah, sekarang dapatkah kalian melihat warna emas ini? Warna ini melambangkan surga. Di dalam surga, jalannya terbuat dari emas, tetapi tidak ada dosa di sana. Jadi, tidak seorang pun dapat masuk ke surga kalau dia masih berdosa. Tapi, lihatlah warna merah ini. Warna merah ini menceritakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib. Ia menumpahkan darahnya yang suci untuk mengampuni dosa-dosa kita. Tuhan Yesus adalah Putra Allah. Ia memikul hukuman yang seharusnya kita tanggung. Jika kita percaya Dialah Putra Allah dan menerimanya sebagai juru selamat kita, Ia akan mengampuni dosa kita dan menjadikan hati kita bersih dan suci. Seperti warna putih pada payung ini, kita harus percaya kepadanya. Kita harus meminta ampun atas dosa-dosa kita. Saat kita meminta, Dia akan masuk ke dalam hati kita dan menjadi juru selamat kita. Dia akan membawa kita masuk ke surga. Apakah kalian ingin masuk ke surga suatu hari nanti?
kita harus mengakui dosa-dosa kita dan percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati dan menebus dosa-dosa kita. Tapi masih ada warna lain di payung ini. Warna apa yang masih ketinggalan? Ya, warna hijau. Warna ini melambangkan kehidupan kita yang baru, yang sudah berubah dan meninggalkan semua dosa-dosa kita dan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, seperti berdoa, membaca Alkitab, dan beribadah kepada Tuhan. Setelah ia menyelesaikan cerita payung itu, ia pergi untuk mencari orang-orang yang akan mendengarkan ceritanya lagi. Ia berharap agar setiap orang yang sudah mendengar ceritanya dapat melakukan kebaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hebat adik-adik ya Kak Mela ya. Mereka boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Iya Inang, sama seperti tema kita, aku cinta kebaikan. Nah adik-adik, dimanapun adik-adik berada, adik-adik harus selalu berbuat baik. Walaupun orang lain jahat sama kita harus tetap berbuat baik. Betul Kakak Mela. Semua perbuatan jahat orang lain tidak boleh dibalas dengan yang jahat. Kita harus tetap memberikan yang terbaik. Seperti saat ini Kak Mela, kita mau ajak adik-adik kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau naikkan pujian buat Tuhan Yesus. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama-sama menyampaikan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik, kembali lagi bersama Kak Hana dan Kak Dia. Kita akan melakukan aktivitasnya yaitu melakukan kebaikan. Contohnya bagaimana Kak? Membaca kitab, berdoa, bantu mama papa di rumah seperti menyapu, ngepel. Kalau mengganggu adik, kebaikan gak Kak? Enggak dong Kak, itu suatu kejahatan. Contoh perbuatan Kak Dia seperti ini. Di rumah, dia membantu untuk menyapu dan membantu orang tua. Kalau Kak Hana? Kalau Kak Hana yaitu baca Alkitab seperti ini. Nah adik-adik, jangan lupa untuk foto kebaikan kalian ya dan kirim ke nomor 2 ini. Terima kasih, selamat hari Minggu. Dadah. Anak-anak sekolah minggu dan para orang tua jemaat HKBP Taman Wisma Asri, kami penatua dan seluruh guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu. Terima kasih sudah mengikuti ibadah bersama kami. Tuhan memberkati.